Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Liza dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan sajikan materi terkait pelajaran Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita masuk ke dalam materi pelajaran, mari kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang nama-nama malaikat beserta tugasnya. Perlu kita ketahui ya anak-anak, bahwa nama-nama malaikat yang wajib kita yakini yaitu ada 10 malaikat. Sebelum kita masuk ke dalam tugas para malaikat, kita harus tahu dulu, apa itu malaikat, Bu? Malaikat diciptakan dari cahaya atau sering disebut nur. Para malaikat tidak pernah makan, tidak pernah minum, tetapi walaupun mereka tidak pernah makan, mereka tidak pernah minum, mereka tidak pernah merasakan lelah. Jadi tugas malaikat adalah menjalankan perintah Allah. Siapa saja malaikat-malaikat Allah, Bu? Yuk kita kenali satu persatu. Malaikat pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi. Jibril pembawa pesan, tanpa malaikat Jibril kita tak punya Al-Quran. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengatur rezeki, hujan, dan tumbuhan. Berkat malaikat Mikail, tumbuhan tumbuh dan kita dapat makanan. Jadi, apa yang ada di muka bumi ini, rezeki dari Allah, hujan yang turun dari langit, buah-buahan, tumbuhan, pohon, dan semua yang kita rasakan, semua yang kita makan, semua itu berkat dari Mikail, tugasnya malaikat Mikail. Malaikat yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Israfil memberi tanda awal dan akhir di dunia ini. Malaikat keempat adalah malaikat Israil. Malaikat Israil bertugas mencabut nyawa manusia sesuai waktu yang Allah tentukan. Israil bekerja saat ajal tiba. Itu bagian dari takdir Allah. Nah, ketika kita melihat orang yang meninggal, ketika orang mau meninggal, maka yang bertugas untuk mencabut nyawa manusia adalah malaikat Israil. Selanjutnya kita masuk ke malaikat 5 dan 6. Malaikat kelima adalah malaikat Munkar dan yang keenam adalah malaikat Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir memiliki tugas yang sama, yaitu bertugas untuk menanyai orang di alam kubur tentang keimanan mereka. Jadi ketika orang yang sudah meninggal dimasukkan ke dalam kuburan, mereka akan ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang apa saja yang mereka lakukan di dunia. Selanjutnya, malaikat ketujuh adalah malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik manusia. Setiap kebaikan kita tidak akan terlewat. Contohnya, seperti misalnya teman sebaku kamu sedang kesulitan untuk menulis. Kenapa dia kesulitan menulis? Karena pulpen dia tidak bisa digunakan, pulpen dia habis, rusak. Nah, kamu dengan kesadaran penuh punya pulpen 2 dan kamu meminjamkan satu pulpenmu dengan teman sebangkumu. Nah, pada saat kamu meminjamkan itu, malaikat Raqib akan mencatat amal baik kamu karena kamu sudah berani untuk membantu orang lain. Malaikat selanjutnya adalah malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas untuk mencatat amal buruk manusia. Setiap keburukan itu akan dicatat oleh malaikat Atid dengan adil. Misal, kamu menjegal temanmu ketika jalan, kamu menyembunyikan bukunya, kamu mengejeknya, itu merupakan amal buruk yang kamu lakukan. Maka yang akan mencatat amal burukmu adalah malaikat Atid. Malaikat yang ke-9 adalah malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas untuk menjaga pintu neraka.
Malaikat Malik memastikan orang yang jahat ketika dia berada di dunia, maka dia akan menerima balasannya kelak di akhirat. Malaikat terakhir adalah malaikat yang ke-10, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga. Malaikat Ridwan akan menyambut orang-orang yang beriman yang akan masuk ke dalam pintu surga. Ayo anak-anak, kalau kita mau masuk ke dalam pintu surga, maka kita harus melakukan hal-hal yang baik, membantu orang lain, membantu orang tua. Jadi, amal baik kita dicatat dan kelak ketika di akhirat kita akan bertemu oleh malaikat Ridwan yang menjaga pintu surga. Baik anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tentang nama-nama malaikat dan tugasnya masing-masing. Maka dari itu semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian terima dan bisa kalian pahami ya anak-anak. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu melakukan hal-hal baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.